Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Shadow Force. Film ini menceritakan tentang dua agen rahasia tim elit yang diburu oleh penjunuh bayaran profesional dari seluruh dunia karena telah melanggar salah satu aturan organisasi. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang merupakan seorang agen rahasia Shadow Force yang bernama Kira yang sedang mengintai targetnya. Target Kira kali ini bukanlah orang biasa karena pria tersebut merupakan pemimpin penjunuh bayaran profesional. Meski begitu, secara mengejutkan Kira dapat menuntaskan tugasnya dengan cukup mudah. Sementara itu, di sisi lain, terlihat seorang pria yang bernama Ishak yang sedang memandikan putranya yang bernama Kai di tengah dinginnya malam. Kai yang melihat bekas luka di tubuh sang ayah pun bertanya apakah luka tersebut disebabkan oleh orang jahat. Di situ diketahui ternyata Ishak adalah mantan pasukan Shadow Force yang memutuskan untuk mengasingkan diri. Sementara istri Ishak sekaligus ibu Kai sendiri kini berada di tempat lain dan mereka memutuskan untuk berpisah karena suatu masalah. Did you get those guys from the bad guy? Can you tell me the story about Mama's tummy? Did Mama help you beat up the bad guys? Melihat anaknya yang sangat bersedih, Ishak berjanji kalau suatu saat nanti dia akan tinggal bersama ibunya di suatu tempat. In a way, daddy's deals don't work. So when Mama was pregnant, and know that you were okay. Dalam mimpinya, Ishak membayangkan kisah cintanya dahulu bersama sang istri dan ternyata wanita yang dimaksud adalah Kira. Di situ juga diketahui bahwa mereka memutuskan untuk berpisah karena agen rahasia Shadow Force tidak mengizinkan anggotanya untuk menikah apalagi mempunyai anak. Oleh karena itu, supaya Kira aman dan mereka semua selamat, dengan terpaksa Ishak membawa Kai untuk mengasingkan diri, sedangkan Kira tetap bertugas menjalani kesehariannya seperti biasa. Keesokan harinya terlihat Ishak mengantar Kai untuk pergi ke sekolah. Saat di dalam perjalanan dan hampir setiap harinya, Ishak selalu menghibur Kai yang membuat anak itu tidak ingin jauh apalagi kehilangan sang ayah. Tidak lama setelah itu, sepulangnya dari sekolah, Ishak membawa Kai ke sebuah bank untuk menyetorkan uang yang dia punya sebagai tabungan investasi untuk masa depan. Akan tetapi, secara tidak terduga, ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba beberapa perampok memasuki bank tersebut. Di saat yang lain tiarap, Ishak yang melihat anaknya berada dekat dengan para perampok itu tentu enggan menuruti perintah mereka. Pada kesempatan itulah, Ishak meminta para perampok itu untuk melepaskan Kai dan dia akan menuruti permintaan para perampok itu. Namun sayangnya para perampok yang menganggap remeh Ishak justru menantangnya. Akhirnya, adu baku tembak antara mereka pun tidak terhindarkan.
Open your eyes, mon gars. Tidak disangka meski hanya seorang diri, Ishak yang hebat dapat mengalahkan seluruh perampok dengan mudah. Dan tanpa dia sadari, aksinya itu terekam oleh kamera CCTV dan direkam dengan handphone oleh seorang teller bank yang tampak takjub terhadapnya. Tidak lama setelah itu, video Ishak yang mengalahkan para perampok itu pun tersebar luas dan sampai ke telinga pemimpin pasukan Shadow Force yang bernama Jack Shinder. Mengetahui lokasi dari Ishak saat ini, Jack lalu menyuruh para anak buahnya agar segera bersiap-siap untuk memburu Ishak. Every single fucking facet of his daily life. Azalea, I want everything on so much now, you son of a bitch. Para anggota Shadow Force yang menerima pesan dari Jack pun segera bersiap-siap. Sedangkan Kirah sendiri tampak khawatir sebab jika keberadaan Ishak dan anaknya diketahui, mereka berdua akan mati melawan para pasukan Shadow Force yang diutus Jack. Band back together. Hi, baby. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, dua rekan Ishak yang juga sedang dalam pelarian yang bernama Ang dan Marvella sedang melakukan aktivitas mereka masing-masing. Karena Ang terlibat dengan perkelahian dan Marvella yang tidak ingin identitas mereka terbongkar tentu memarahi kekasihnya itu. Cause that breathing is saying otherwise. What? You blasted the ball in the little boy's face. The fuck? See? We gonna play a what? Do I Always gotta trying rope to somebody prove. else? Beberapa waktu kemudian, Ishak yang menyadari kalau keselamatannya dan sang anak kini dalam bahaya, seketika itu dia pun langsung mengajak Kai untuk pergi ke sebuah tempat. Saat di tengah perjalanan, Kai yang tidak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi, dia pun bertanya pada sang ayah kemana mereka akan pergi. Kemudian, di lain sisi, Jack yang dendam terhadap Ishak pun tentu kini akan melakukan rapat penting bersama para anggota dan petinggi Shadow Force. Di situ diketahui kalau ternyata Jack memberi aturan di mana para anggotanya tidak diperbolehkan menikah atau mempunyai anak karena Jack tidak mau kerahasiaan mereka terbongkar. Dan maka dari itu, Jack yang baru tahu kalau Ishak dan Kirah telah menikah secara diam-diam dan mempunyai seorang anak, menetapkan mereka berdua sebagai pengkhianat. Dan kini Jack tidak segan-segan akan mengutus pasukan terbaiknya untuk memburu mereka semua. Because recruitment to Shadow Force came with one single iron. For those of you who don't speak German, I just said we will seek them out. You sure the bad guys are not gonna find $1 million bounty under the head of that individual to be collected by the fellow. 36, what a with my hair. What is this place? Look at it. Di sisi lain, ternyata Ishak membawa Kai ke tempat aman atau bisa dibilang rumah aman yang sebelumnya pernah dia tempati bersama Kirah saat bertugas. Ishak berpikir jika dia membawa Kai ke sana, mereka akan baik-baik saja dan selamat dari para pasukan Shadow Force yang sudah dipastikan akan memburu mereka. Was Mama too? A long time ago. Are you now the good guy? Saat makan malam tiba, Ishak menjelaskan kalau ibu Kai seperti layaknya superhero, wanita kuat yang membela kebenaran dan menyelamatkan banyak orang. Tetapi meski begitu, Kirah juga sering kali melaksanakan operasi hitam yang menentang pemerintah untuk menghabisi beberapa petinggi militer dan dewan perwakilan yang tidak sependapat dengan Jack. Di sisi lain, terlihat Marvella dihubungi oleh Ishak yang meminta bantuannya. Marvella yang tidak mau berurusan dengan Jack, dia pun memutuskan untuk menjauh dari Ishak. Ang yang sependapat dengan Marvella pun tentu menyetujui permintaan tersebut. What you mean? What I mean? Colombia. That's what I'm thinking. Where would you go? If you're Isaac. Kemudian Ishak yang mendengar suara pergerakan dari luar, dia pun segera bergegas mengambil senjatanya yang dia sangka kalau itu adalah anak buah Jack. Ketika Ishak sedang menelusuri ruangan demi ruangan di tempat itu, Kirah yang mengira Ishak adalah orang jahat justru menyerangnya.
Kirah di sini sangat kecewa terhadap Ishak karena dia justru membahayakan nyawa anak mereka. Beruntung sebelum perkelahian mereka semakin panas, Kai terbangun dan meredakan amarah kedua orang tuanya. It's okay, Munga. Explain yourself. Disitulah untuk pertama kalinya Kai mengetahui sosok sang ibu. Melihat sang ibu ada di hadapannya, dia sangat bahagia karena Kai sangat merindukannya. Sementara itu, Jack kini sedang mengumpulkan para pasukan terbaiknya untuk segera bersiap-siap memburu Ishak dan juga Kirah. Jack bahkan menaikkan bayaran mereka 3 kali lipat jika mereka semua bisa menyelesaikan tugas. We have actionable real-time with our fellow cohorts. They are now carrying a serious... All of it. Former SOF. All's... Let's go get them. Cheers to that. Beberapa waktu kemudian terlihat Kirah dan juga Ishak memutuskan untuk berlatih menembak terlebih dulu. Di sini terlihat jelas karena Ishak sudah lama tidak terjun ke lapangan. Kemampuan Ishak dalam menembak tidak lagi akurat seperti sebelumnya dan berbeda dengan Kirah yang sangat tepat mengenai titik tengah targetnya. Never. What? Plus, you've been operational. Easy. We don't want another Odessa. Who taught you French? So for parenting? Setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk bepergian sejenak untuk menghilangkan rasa khawatir dan cemas yang dirasakan Kai saat ini. Trapped! Oh no! Okay, try to. Yeah. Where do I plug in? In the glove box. Not my favorite song. It's not even close. Saat dalam perjalanan, mereka melewati sebuah kabut tebal. Lalu Ishak yang merasakan hal yang janggal menyuruh anak dan istrinya untuk memakai sabuk pengaman mereka. Dan benar saja, tidak lama kemudian terlihat di radar mobil yang dikendarai mereka. Terlihat beberapa orang yang berada tepat di belakang mereka saat ini. Sadar kalau itu adalah para pasukan Shadow Force, Ishak pun langsung menyuruh Kirah untuk mengamankan Kai di tempat rahasia pada bagasi mobilnya. Secara mengejutkan, para pasukan Shadow Force langsung menyerang mereka dari berbagai sisi. Hal itu tentu menyulitkan Ishak dan juga Kirah untuk melakukan perlawanan. Walaupun begitu, mereka berdua tidak menyerah dan pada akhirnya bisa lolos dari tempat itu. Akan tetapi, sangat disayangkan jalan keluar mereka telah diblokade oleh para pasukan Jack yang langsung menyerang dan menjatuhkan mobil yang mereka kendarai. Namun beruntung, Ishak, Kirah, dan juga Kai masih bisa selamat dan segera pergi melarikan diri. Karena targetnya tidak kunjung ditemukan, Jack kembali menyuruh para pasukannya untuk cepat mencari keberadaan mereka bertiga. Mama? They're all there. Isaac. All of Kira. Malam harinya, mereka bertiga memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat yang aman, jauh dari para anak buah Jack. Disitulah mereka sempat berpikir bagaimana para pasukan Shadow Force bisa mengetahui lokasi mereka saat ini. Imagine that was the biggest worry. Like, He's so cute. especially Chun. Keesokan harinya, 2 orang asisten Jack dimarahi habis-habisan oleh Jack karena mereka tidak kunjung mendapatkan lokasi dari Ishak. Lalu salah satu asisten Jack yang tidak terima langsung menantang Jack untuk berkelahi. Sir, I don't... Melihat rekannya dipukuli habis-habisan, pria yang bernama Parker ini langsung memukul Jack walau akhirnya Parker juga harus terkapar karena dihajar Jack.
Setelah selesai menghajar dua asistennya itu, Jack memecat mereka berdua. Tepat setelah mereka berdua akan pergi, kemudian Jack mendapat laporan dari para anak buahnya kalau mereka mendapatkan lokasi Isaac dan Kira berada. Jack yang mendengar informasi tersebut seketika langsung menyuruh Parker dan rekannya untuk segera menyiapkan kendaraan dan tidak jadi memecat mereka berdua. By the way, those wounds, they look good. Ketika di dalam perjalanan menuju lokasi Isaac, Jack dihubungi oleh Kira yang mengajaknya untuk berdamai. Pada kesempatan itu, Kira mengatakan jika Jack tidak mau menarik semua anak buahnya, Kira tidak segan-segan akan membocorkan suatu rahasia besar yang bisa memenjarakan Jack, bahkan menghukum mati Jack. Mendengar ancaman tersebut, Jack pun bersedia untuk berdamai asalkan Kira mau menemuinya. You still have that little CIA seized private island? Or I expose every little secret you have to the OI. Keep coming. Otherwise, take my offer. What offer? Tanpa Kira sadari, ternyata percakapan mereka telah disadap oleh Parker yang berhasil mengetahui lokasi dari Kira. It's also the most expensive. $100 million is... Let them go then. Let's keep this personal between us. I'll see you there. Sementara itu, di tempat lain, Ang dan juga Marvella tampak kaget karena mereka didatangi oleh Isaac yang membawa Kai. Maksud kedatangannya saat ini tidak lain adalah untuk meminta perlindungan pada Ang dan juga Marvella, walau sebelumnya mereka berdua tidak mau membantu Isaac. Kini Ang dan Marvella yang kasihan padanya, mereka pun membawa Isaac dan juga Kai ke kediaman mereka. So you haven't heard from her? She didn't tell you where she was headed? The whole time she's been in that bridge. It's what she's been doing for years. Cinder. Solo. Beberapa jam kemudian terlihat Kira menemui Jack di sebuah villa yang terletak di laut. Di situ diketahui kalau sebenarnya Jack sangat mencintai Kira dan Jack tidak mau Kira menjalin hubungan dengan orang lain. Maka dari itu Jack akan menarik semua pasukannya asal Kira mau menjadi pendamping hidupnya. Mendengar ucapan dari Jack, Kira yang tidak sudi pun langsung menembak Jack. Can I get cleaned up? Fuck those things. We should get mobile and move. That's my vibe. Yeah. You hear that? Now! Now! Slide him! Right now! Come! Sayangnya Jack masih hidup karena dia memakai rompi anti peluru dan seketika Kira kini harus terjebak di tengah para pasukan Jack. That feels just about. Lauren shot me in the head. Thank God for bespoke tailoring. Kira yang tidak berdaya pun langsung dipukuli dan disiksa oleh para anak buah Jack. Sementara itu, di lain sisi, di kediaman Ang tiba-tiba didatangi oleh para anak buah Jack. Sayangnya, pada kejadian tersebut Isaac dapat dikalahkan dengan mudah dan mereka semua pun dibawa oleh para pasukan Jack. Beberapa saat setelah itu, Kira yang tersadar dengan tubuh yang telah terikat. Tidak lama dari itu, Isaac dan juga Marvella muncul dalam keadaan yang sama. Dan ternyata di situ diketahui kalau pengkhianat di antara mereka adalah Ang yang ingin mendapat uang banyak dari Jack. Mengetahui hal tersebut dan sebagai kekasih, Marvella pun sangat kecewa dan membenci Ang. I'm here now. Good to see you. Good to see you as well. Fucking years. We have been each other's rival. Bella, ain't you tired of fighting for the wrong team? Di tengah ketegangan yang terjadi dan saat mereka semua akan dieksekusi secara tidak terduga, Parker dan rekannya ternyata adalah agen CIA yang menyamar. Mereka berdua pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Jack. Dan di situ Parker dan rekannya menjelaskan kalau semua itu karena para agen CIA sudah mencurigai tentang Jack yang kerap kali berbuat di luar batas dan mengambil keputusan sendiri yang bisa mencelakai banyak orang.
Bukannya mengakui kesalahannya, Jack justru tertawa seakan-akan tidak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Hey pal, you don't drop that. Justice. We've been building a criminal case against you for months. That's good. You see, there was another... Melihat anak buah Jack yang akan mengambil senjata, Parker langsung menembak pria itu. Karena merasa terancam, para anak buah Jack pun langsung membuat sebuah pengalihan dan kekacauan pun terjadi. Beruntung Isaac, Kira, dan juga Marvella dapat melepaskan ikatan mereka dan membantu Parker melawan kelompok Jack. Ang yang ketakutan pun memutuskan untuk melarikan diri. Namun pelariannya itu dilihat oleh Kai yang sebelumnya disembunyikan oleh Parker. Tidak lama kemudian Marvella yang kecewa terhadap kekasihnya itu muncul dan langsung melumpuhkannya. Don't be worried, okay? See, Unc's been very... Oh, can you do me a favor? Yes, Aunt. No, he can't hear me. Hingga secara mengejutkan mereka dapat menghabisi seluruh anak buah Jack. Sedangkan Marvella menyiksa Ang habis-habisan karena dia telah mengkhianatinya. Oh, motherfucker! Melihat kalau Jack ternyata berhasil kabur bersama salah satu anak buahnya yang masih hidup, Isaac dan Kira pun segera bergegas mengejar mereka. Ketika Isaac dan Kira akan mengecek keadaan Jack, secara tidak terduga, Jack yang sembunyi di tengah keramaian justru berhasil melumpuhkan Kira. Sementara itu, Isaac yang berjalan di tengah hutan harus berhadapan dan bertarung dengan anak buah Jack. Setelah mengalahkan pria tersebut, Isaac bergegas pergi ke tempat Kira saat ini. Isaac yang melihat sang istri dalam bahaya, meski sebelumnya dalam latihan dia meleset dalam menembak, kali ini Isaac menguatkan tekadnya untuk menembak Jack yang bisa saja mengenai Kira. Pada akhirnya, setelah melalui perjalanan yang sangat melelahkan dan perjuangan yang berat, mereka berdua dapat menghabisi Jack. Beberapa waktu kemudian, setelah terungkapnya kasus kelompok Shadow Force pimpinan Jack yang melakukan operasi hitam, pemerintah federal kembali membentuk pasukan khusus bernama Shadow Force 2. Dan Marvella yang akan bergabung dengan pasukan tersebut mengajak Kira yang saat ini sedang bersantai bersama keluarganya. Thank you for noticing, Parker. Yeah, I'll talk to you later, okay? Be good. Kemudian film pun berakhir.